Iya, oke. Ini mungkin juga ngasih gambaran yang buat yang di YouTube dan juga Zoom ada 3 pertanyaan di sini. Jadi kira-kira kalau misalnya buat harga batu bara itu trennya akan seperti apa di tahun 2023? Apakah masih ada ruang kenaikan atau akan mengalami normalisasi dan dampak buat emitennya seperti apa? Terus yang kedua adalah kalau misalnya kebijakan BLU itu diterapkan, emiten apa yang sebenarnya akan menjadi benefit yang paling signifikan dibandingkan emiten yang lain. Yang ketiga itu pertanyaan yang related ke kira-kira kalau seandainya China itu akhirnya kembali import dari batubara Australia itu akan seperti apa? Oke, mungkin saya akan minta tolong lagi ya buat analis batubara kita untuk Pak Felix. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari harga batubara ke depan ya, dengan adanya peningkatan dari remote dari China, sebenarnya yang patut kita perhatikan ini ada rencana dari pemerintah China untuk meningkatkan kapasitas dari PLTU-nya ya. Kalau bisa kita lihat ini peningkatan kapasitasnya paling besar di dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Dan kami melihatnya bahwa dengan adanya reopening, maka kapasitas dari permintaan electricity di sana ini semakin melonjak tajam. Dan oleh karena itu, dari adanya peningkatan permintaan electricity ini, maka pemerintah China berupaya untuk memenuhi stok batu baranya yang mana menjadi bahan bakar untuk PLTU-nya. Dan kalau kita tahu belajar dari di tahun 2021 dengan adanya krisis energi yang terjadi di India, ini adalah karena keluarnya pasokan batu bara di stok inventory-nya untuk PLTU-nya. Dan oleh karena itu, kami melihatnya China ini berusaha untuk mencegah hal tersebut. Dan kalau kita tahu di tahun 2023 ini ada rencana pemerintah China ini meningkatkan produksi batu baranya match dengan kebutuhan impornya ya. Jadi mereka ini nggak mau impor lah di masa yang akan datang. Cuma karena memang adanya peningkatan produksi dari PLTU, maka hal tersebut sebenarnya masih belum cukup nih. Dan oleh karena itu salah satu alternatifnya ini adalah kembali mendinginkan hubungan dengan Australia, yang mana kalau kita tahu di 2 tahun terakhir impor dari Australia ini relatif kecil sekali ya, bahkan jumlah itu 0 ton, jadi sama sekali nggak ada batu bara masuk dari Australia. Nah, kemudian dengan adanya kebutuhan yang melonjak tinggi, Australia ini memiliki salah satu spek batu bara yang cukup cukup cocok di PLTU di China, karena memang mereka ini memproduksi batu bara dengan kadar kalori yang tinggi dan juga esnya rendah. Dan ini juga menjadi salah satu spek batu bara yang sebenarnya kita nggak bisa produksi ya, kita nggak bisa deliver karena kita mayoritasnya kalorinya medium ke daya. Dan kalau bisa dilihat dari adanya potensi suplai batu bara Australia yang cukup tinggi, maka sebenarnya ini juga menjadi katalis negatif juga ya untuk harga batu bara global di saat ini. Cuma memang kita lihat dari demand-nya ini sebenarnya juga cukup besar. Selain dari Eropa, di China juga mulai melakukan impor batu bara yang jumlahnya juga sangat besar ya, bahkan ini kembali bujuk sama Australia. Dan oleh karena itu mungkin normalisasi akan tetap jalan, tapi range-nya masih tetap solid juga ya di level 300 USD per tonnya. Dan untuk yang terakhir dari BLU ini ya, emiten mana yang akan bermanfaat untuk kebijakan BLU sendiri. Kalau kita lihat BLU ini kan merupakan skema dari Kementerian SDM, yang mana untuk harga penjualan batu bara di domestik ini setidaknya sedikit beda-beda tipis lah dengan penjualan batu bara ke ekspor. Dan kalau kita tahu penjualan batu bara domestik terbesar di Indonesia saat ini dipegang oleh PT Bukit Asam ya, dimana ini merupakan salah satu supplier batu bara domestik terbesar untuk PLN khususnya. Kalau porsinya kita lihat sih sekitar 60% ya. Dan kalau kita lihat dari 9 months kemarin, ini ASP batu bara dari PTBA ini berada di level 80 USD. Sebagai perbandingan, ITNG ini bisa 150, kemudian ada multiple digit. Maka dan kalau kita lihat memang ASP PTBA ini relatif rendah ya, karena memang porsinya ini banyak ke domestik. Dan kalau misalnya andai kata kebijakan BLU ini kemudian diterapkan, maka ini menjadi salah satu lonjakan yang sangat signifikan ya bagi pendapatan dari PTBA, karena ASP-nya ini akan berganti, tadinya mungkin sekitar 80 per tonnya, maka mungkin bisa double ya, mungkin 150 atau mungkin setara dengan biasanya, karena harga dari batu bara BLU ini kurang lebih akan sama dengan harga batu bara global. Cuma
tadi siang ya Kementerian SDM ini menyatakan bahwa skema BLU ini masih belum fix, ya, dalam arti masih ada hal-hal teknis yang sedang dibicarakan dan kita masih belum tahu bahwa kapan akan diberlakukan BLU itu sendiri. Mungkin demikian tanggapan saya tentang ini. Terima kasih. Oke, mungkin batubara ada sentimen BLU ya yang menguntungkan PTBA ya. Itu poinnya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. PTBA tadi udah ada yang tanya, ini udah yang jawab sekalian ya. Karena dia jual ke domestik paling besar, jadi dapat keuntungan BLU paling besar juga ya. Iya, ini mungkin summarize juga sih ya sedikit ya, maksudnya buat si batubara kira-kira outlooknya gimana. Karena kita lihat sih batubara itu harganya akan mengalami koreksi. Cuman tetap masih akan tinggi, at least kita lihat itu di atas 300. Cuman sebenarnya kalau kita melihat dari komposisi cash cost itu adalah ongkos angkut misalnya dari tambang batubara sampai ujungnya. Nah itu harga itu masih levelnya sekitar 60-80. Nah jadi dengan adanya harga 300 pun itu masih kayak 4 kali lipat. Jadi sebenarnya kalau kita masih tinggi. Cuman ingat ya bahwa batubara itu kan alternatifnya ada 3. Kita ngomongin minyak, kita ngomongin gas. Kalau gas, itu kita lihat kan paling jadi concern itu kan salah satunya adalah Ukraine tension. Itu berarti kita masih jadi PR. Jadi kalau kita lihat harga gas di sana itu sekitar kayak bisa sampai 15-20 dolar. Nah, itu seperti itu. Jadi kita lihat gas ini masih tinggi. Minyak seperti apa? OPEC itu sebenarnya masih ngelihat bahwa ada ruang pemangkasan produksi ya. Itu yang ibaratnya sekitar kayak 2 juta barrel per day. Nah, jadi kalau kita lihat itu kayak harga minyak trennya masih lumayan bakal tinggi juga, mungkin masih tetap di atas rata-rata dalam 5-10 tahun. Jadi ini yang sebenarnya harusnya jadi katalis positif ya buat batubara. Makanya buat sektor energi kita masih lumayan suka ya. Mungkin itu tambahannya. Oke, ini ada pertanyaan tadi sektor retail atau menarik dan tadi kan dipaparin juga sama Bapak Niko kalau sektor retail itu sektor yang defensif ya, jadi itu masih oke ya. Salah satunya tadi kalau salah ada ICBP. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ada tadi via Zoom ya, Faisal? Langsung atau dibacain aja? Ya, di Bapak Ibu di sini ada mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, yang via Zoom ini ya. Ada? Sektor retail S Hardware sama Era gimana? Oke, saya mungkin langsung take over aja ya. Sektor retail seperti apa sebenarnya? Nah, sektor retail itu tuh menurut kita sebenarnya lebih pressure dibanding consumer goods yang modelnya adalah kayak daily needs. Karena gini, kelihatan kalau kita ngelihat di dunia itu semua penjualan retail tuh turun. Kayak kita ngomongin dari kayak misalnya buat fashion itu semuanya turun. Penjualan retail di Amerika, di Eropa. Jadi harusnya translasi itu akan kejadian juga buat di Indonesia. Nah, kelihatan sebenarnya gimana? Kalau buat modelnya retail yang ibaratnya kayak konsumsinya itu level menengah ke bawah, itu daya beli belum pulih. Cuman kayak modelnya daya menengah ke atas kayak contohnya buat Mitra Adi Perkasa masih lumayan bagus trennya. Nah, S Hardware seperti apa? S Hardware concernnya gini. S Hardware itu kalau kita lihat buat paling penting buat sektor retail adalah bukan labanya, cash conversion cycle. Gimana cara mereka ibaratnya meng-convert beli suatu barang jadi cash. Kalau kita lihat buat S Hardware itu dia inventory days itu ibaratnya kalau misalnya dia jualan barang sampai jadi cash berapa lama? 300 hari. Kalau kita lihat Mitra Adi Perkasa itu mereka punya inventory days barang perputaran cuma 90 hari. Nah, apa yang dilakukan kalau misalnya stok barang di gudang itu lumayan banyak? Mau nggak mau mereka harus melakukan harga diskon. Kalau enggak, barangnya itu akan obsolete, jadi rapuh. Mereka harus melakukan provisi. Jadi itu yang menurut kita kayak buat S Hardware itu nggak menarik. Nah, yang kedua gini, bisnis model S Hardware itu adalah cost plus. Costnya dia ditambah mereka mau margin berapa. Mereka import dari luar, related sama US dollars. Nah, kalau ibaratnya rupiah terus melemah, US dollar semua, kan jadi importnya mahal kan. Naikinlah mereka punya biaya. Kalau misalnya biaya itu naik, kita lihat translasi volume pasti turun.
Makanya kalau buat ngelihat sektor retail kayak S Hardware, penting banget yang namanya same store sales growth (SSSG). Jadi ketika rupiah itu mengalami pelemahan, selalu translasinya same store sales growth-nya si S Hardware itu pasti turun karena harganya dinaikin, translasi ke volume turun. Jadi menurut kita agak hati-hati ya kalau buat S Hardware itu. Era Jaya, company-nya menarik, kita suka bisnis modelnya ya, apalagi ketika zaman-zamannya era-era pandemi gitu ya. Jadi ketika waktu itu kelihatan banget needs buat kayak digital itu tinggi banget, signifikan, bagus, kita suka. Cuman positioning sekarang kayaknya udah agak beda nih growth-nya dibandingkan 2020 sama 2021. Jadi growth rate-nya dulu signifikan banget, bisa double digit, sekarang cuma single digit. Mungkin sama kita kayak melihat kayak era-eranya Unilever. Unilever dulu sebelum 2015 itu bisa double digit growth. Sekarang dengan valuasinya dia mahal banget, growth-nya cuma single digit. Kerasa, nggak menarik. Era mungkin menurut kita fase yang sama ya, ketika growth dia udah nggak seperti dulu, nah itu menurut kita juga jadi berat. Terus yang kedua gini ya, sekarang di global itu tuh lagi ada concern terkait dengan semiconductor. Jadi susah banget buat dapat handphone segala macam. Kemarin salah satunya adalah pabrik iPhone yang di China, itu di lockdown, ditutup. Nah, jadi ibaratnya mereka buat kayak delivery mereka punya iPhone, flagship produk itu bermasalah semua sekarang. Nah, itu yang menurut kita juga jadi concern ya sebenarnya. Makanya kalau buat sektor retail, kita nggak terlalu rekomendasikan buat S Hardware dan juga Era. Kita lebih suka Mitra Adi Perkasa. Karena bisnis modelnya lumayan diversifikasi ya. Mereka punya fashion, mereka punya F&B, itu yang menurut kita menarik. Dan paling menariknya adalah si MAPI itu mampu menjaga mereka punya perputaran arus kas. Dulu zaman-zaman Covid, barang itu buat muter itu 180 hari karena mereka banyak fashionnya, tutup semua. Sekarang kalau kita lihat mereka cuma bisa 90 hari, inventory days mereka bagus banget. Jadi Mitra Adi Perkasa menurut kita masih menarik ya, karena dia juga level spendingnya itu mid to high, yang ibaratnya lebih kuat lah ya dibanding yang mid to low. Mungkin itu ya pertanyaannya, semoga menjawab ya yang di Zoom ya. Oke, mungkin udah hari ini pertanyaan semua masih ada. Kalau yang susah-susah kita akan coba enggak ya. Tower dan MTEL sama Jasa Marga. Jasa Marga view-nya gimana? Oke, mungkin saya akan biar kedengeran juga suaranya ya, biar saya nggak terlalu kerja sendirian. Oke, mungkin akan dibantu oleh Pak Akil ya. Mungkin agak sedikit singkat aja Kil ya, langsung kira-kira seperti apa emitennya, lebih short aja, lebih simple. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bertanya. Oke, untuk sektor tower ya, memang ini berbeda ya dengan sektor telco ya. Jadi ada yang tower, ada yang menara, ada yang telco. Jadi kalau untuk di tower sendiri ini akan lebih drivernya adalah untuk ekspansi BTS 4G ya, oleh perusahaan telco. Nah, ini akan berdampak positif sebenarnya untuk permintaan dari penyewaan menara. Artinya akan ada story menarik juga di tahun 2023 ketika memang 5G ini akan berjalan. Dan berikutnya adalah perusahaan menara ini terus mengembangkan fiber optik. Fiber optik ini adalah dia memiliki cost yang relatif lebih murah. Jadi ini perlu dicermati bahwa ketika fiber optik terus dikembangkan oleh perusahaan menara, ini tentu akan transparansi nantinya ke kinerja keuangan dari perusahaan tower. Nah, berikutnya adalah aksi merger perusahaan dari telco ya. Jadi kalau kita tahu untuk Indosat dan juga Tri kan kemarin baru sempat merger ya. Sebenarnya ini akan berdampak negatif untuk dari perusahaan tower sendiri atau menara, karena memang dengan bergabungnya dua perusahaan dari telco sendiri ini juga akan mengurangi pendapatan dari sektor menara. Lalu juga persaingannya cukup ketat ya dari sektor menara, sehingga kami melihat juga akan cukup kompetitif ke depannya untuk sektor menara. Dan yang terakhir adalah tren suku bunga. Kenapa? Kalau nanti suku bunga ini terus berlanjut ya, atau juga terus naik gitu, ini akan berpotensi untuk memperhambat dari profitabilitas, karena memang adanya beban keuangan dari perusahaan sendiri, dan ini memang menjadi beberapa sentimen negatifnya. Namun kami masih memiliki outlook yang overweight ya untuk sektor tower, untuk dengan topiknya adalah tower. Dan untuk MTEL sendiri ini juga kalau kita lihat cukup menarik ya, karena memang mereka juga cukup ekspansif dengan mengakuisisi beberapa fiber optik. Lalu untuk sektor jasa marga ya,
Oke, untuk jasa marga sendiri memang kita lihat dari dengan adanya PPKM yang sudah dilepas ya gitu ya, tidak diberlakukan lagi. Memang ini akan menjadi sentimen positif ya, karena untuk data traffic kami melihat juga di jasa marga itu juga terus bertumbuh, dan untuk itu kami melihat bahwa adanya potensi ruang pertumbuhan dari kinerja perusahaan di tahun 2023. Terlebih kita lihat juga dari net gearing-nya ini juga terjadi perbaikan dari jasa marga, sehingga kami merekomendasikan baik jasa marga dengan implied EBITDA di 16 kali di tahun 2023. Jadi memang untuk sektor toll road ini juga akan menjadi cukup banyak cerita ya, karena memang untuk peningkatan volume kendaraan dan juga jalan tol yang baru sudah mulai beroperasi ya. Kalau kita tahu beberapa jalan tol sudah mulai beroperasi di tahun 2023. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Iya, oke. Thank you banget Pak Akil buat pertanyaan. Mungkin saya sedikit menambahkan ya buat kayak sektor menara ya. Jadi kalau misalnya saya kan ada banyak ya, 750. Saya pengen ibaratnya yang benar-benar terbaik ya. Cuman kalau buat disuruh pilih sektor telco atau menara, saya lebih suka sektor telco. Menara ini PR-nya di mana? Nah, kita tahu bahwa bisnis model menara ini biasanya kan mereka utangnya gede. Karena mereka biasanya gimana? Mereka utang gede, sewa lahan 5 tahun, 10 tahun mereka bangun BTS, Base Transfer Station. Nah, habis itu mereka dapatlah biaya sewanya, rental rate. Bisa 18 juta, bisa 12 juta per bulan. Recurring, kayak jalan tol, dapat terus. Nah, cuma bisnis model ini adalah hati-hati ketika misalnya suku bunga lagi tinggi. Ketika debt level tinggi, bank itu lebih kayak unwilling buat ngasih kredit karena udah gede nih, resiko gagal bayar agak tinggi. Nah, kalau seandainya kemampuan buat pinjam kreditnya susah, kan mereka nggak bisa pinjam ke bank, mereka nggak bisa sewa menara, nggak bisa sewa lahan. Jadi growth-nya agak lumayan terbatas. Yang kedua gini, nah kalau kita lihat kemarin, pemain-pemain telco bilang bahwa mereka punya ruang efisiensi dari sewa menara. Karena kita tahu nih bahwa bisnis model telco itu kan mereka udah jual mereka punya menara, mereka sewa doang. Dulu tarif menara itu bisa 18 juta per bulan, sekarang dinego jadi 12 juta per bulan. Translasi yield pasti nggak terlalu bagus. Nah itu yang menurut kita jadi kayak kurang menarik. Dan yang ketiga mungkin gini ya, kenapa saya lebih suka sektor telco? Zaman-zamannya dulu Excel akuisisi Axis, sektor menara itu nggak tumbuh. Kenapa? Ketika misalnya ada konsolidasi sektor telekomunikasi, mereka bakal petain, mana nih base transfer station saya tabrakan? Oh di sini sama, kedekatan. Biasanya mereka tuh bisa relocate, mereka pindahin keluar Jawa, cuman biayanya mereka yang nanggung, si pemain telkonya.